Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredia Andarsa, NIM 201330333. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 5 pada mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir untuk memenuhi ujian tengah semester. Dosen Halkadri Fitra, SE, MM, AK. Bab 1. Yang pertama, latar belakang. Biasanya membahas mengenai hal-hal apa saja yang mendorong penulis untuk membahas suatu tema makalah yang akan dibuatnya. Yang kedua, rumusan masalah. Berisi beberapa pertanyaan yang akan dibahas atau dijawab pada bab pembahasan. Misalnya, kita mengangkat sebuah tema pendidikan. Sebelum kita melakukan pembahasan, kita uraikan dulu beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan dibahas. Yang ketiga, ada tujuan. Berisi tentang apa saja tujuan penulis mengangkat atau membahas tema tersebut, dan apa manfaatnya yang akan didapatkan oleh pembaca ataupun penulis itu sendiri. Selanjutnya, bab 2, pengertian dan tujuan tugas akhir. Yang pertama, pengertian tugas akhir. Tiap mahasiswa program D3 FE UNP yang akan menyelesaikan perkuliahannya diwajibkan untuk menyusun suatu karya ilmiah yang disebut tugas akhir atau TA. Setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu, TA merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. TA ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, harus ada permasalahan yang didasarkan pada pengamatan lapangan dan atau analisis data sekunder. Yang kedua, judul TA dipilih sendiri oleh mahasiswa atau ditentukan oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, mengikuti tata tulis karya ilmiah dan ketertiban metodologi. Yang keempat, ditulis dengan bahasa Indonesia baku atau bahasa lain yang ditetapkan oleh program studi. Yang kelima, di bawah bimbingan secara berkala dan teratur oleh dosen pembimbing. Yang keenam, laporan TA harus diujikan dalam ujian TA di depan tim dosen penguji. Yang B yaitu tujuan penyusunan buku pedoman tugas akhir. Dengan menyusun TA diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, kritis dan kreatif. Berdasarkan informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat dan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Penyusunan TA merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program D3 FE UNP yang mempunyai tujuan akhir agar mahasiswa yang pertama mampu membentuk sikap mental ilmiah. Yang kedua, mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah penelitian yang berdasarkan rasional tertentu yang dinilai penting dan bermanfaat ditinjau dari beberapa segi. Yang ketiga, mampu melaksanakan penelitian terapan sederhana, mulai dari penyusunan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pelaporan hasil penelitian. Yang keempat, mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah berdasarkan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya. Yang kelima, mampu mempertahankannya dalam ujian TA di hadapan tim dosen penguji. Bab 3, aturan dan etika penulisan. Yang pertama, persyaratan administratif. Mahasiswa yang mengajukan usulan untuk penyusunan TA harus memenuhi persyaratan secara berikut. Sebagai berikut. 1. Terdaftar sebagai mahasiswa untuk mata kuliah tugas akhir pada semester tersebut. 2. Sudah atau sedang melaksanakan mata kuliah magang. 3. Telah lulus sedikitnya 70 SKS. 4.
memiliki indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2, dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan program studi atau prodi. 5. Telah lulus mata kuliah persyaratan TA. Yang B, proses penyusunan TA. Penyusunan TA melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, sesuai aturan dalam panduan penulisan TA UNP, maka prodi membentuk koordinator tugas akhir tugas akhir yang diangkat oleh dekan dan bertugas membantu ketua prodi menilai kelayakan usulan TA mahasiswa dan memberi pertimbangan hal-hal lain yang relevan. Yang kedua, mahasiswa menghubungi dosen, penasehat akademi atau PA untuk melakukan pengecekan jumlah SKS yang telah ditempuh dan IPK untuk memenuhi persyaratan administratif dan meminta rekomendasinya untuk diizinkan menyusun TA. Yang ketiga, mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing magang atau ketika melaksanakan magang atau dosen PA tentang rencana judul yang akan dibahas dalam TA. Yang keempat, mahasiswa menemui koordinator TA dengan membawa rencana judul TA dan berkonsultasi mengenai calon pembimbing TA. Yang kelima, ketua prodi mengajukan usulan calon pembimbing TA sesuai dengan keahliannya kepada dekan untuk dibuatkan surat keputusan tentang pembimbing TA. Yang keenam, mahasiswa menemui dosen pembimbing untuk membicarakan rencana TA dan menentukan jadwal bimbingan. Untuk itu, telah disediakan berbagai format administratif penunjang kelancaran proses bimbingan. Yang ketujuh, setiap kali mengadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, mahasiswa harus membawa buku pedoman penulisan TA ini dan meminta pembimbing untuk menandatangani jurnal bimbingan TA yang disediakan pada bagian akhir buku ini sebagai indikator kemajuan proses bimbingan. Yang kedelapan, bila ada dosen pembimbing yang tidak dapat melanjutkan tugasnya karena alasan kesehatan atau tugas lain yang lebih penting, seperti melanjutkan studi ke perguruan tinggi lain di luar Sumatera Barat, dimungkinkan adanya pergantian pembimbing TA dengan catatan pembimbing pengganti melanjutkan bimbingan yang telah berjalan sebelumnya. Yang C, pembimbing tugas akhir. Yang pertama, kriteria dosen pembimbing yaitu dosen pembimbing adalah dosen tetap dari prodi D3 FF UNP atau dosen dari luar prodi dengan keahlian sesuai dengan judul TA yang dikerjakan dan mendapat persetujuan dari ketua prodi. Yang selanjutnya, dosen pembimbing memiliki gelar akademik minimal S2. Yang selanjutnya, dosen pembimbing memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang telah ditentukan. 2. Hak dosen pembimbing. Hak dosen pembimbing yaitu mengganti tema atau judul dari usulan pertama yang diajukan oleh mahasiswa dan prodi. Yang kedua, mengundurkan diri sebagai pembimbing dengan alasan akademik sebagai aturan 8. Selanjutnya, menerima honorarium sebagaimana diatur oleh fakultas. Yang ketiga, kewajiban dosen pembimbing. Yang pertama, membimbing dan mengarahkan mahasiswa di dalam menyusun laporan TA. Yang kedua, menandatangani kartu konsultasi mahasiswa dalam setiap konsultasi. Yang ketiga, memeriksa secara teliti atas kejujuran penyusunan TA dan pencarian data primer untuk menghindari data fiktif dan dari tuntutan dari pihak yang terkait dalam penulisan TA. Yang ketiga, menandatangani laporan TA apabila dinilai telah memenuhi kriteria sebagai sebuah karya ilmiah. Yang keempat, bertindak sebagai ketua pada tahapan ujian TA. Yang selanjutnya, bertanggung jawab terhadap revisi tugas akhir.
Etika penulisan tugas akhir. Ketaatan yang tinggi terhadap norma etika dalam perencanaan dari pelaksanaan penyusunan TA merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, penyusunan TA perlu menghargai integritas dan humanitas kalian yang mencakup tiga bidang pokok. Yang pertama, proteksi subjek dari hal-hal yang merugikan baik fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, menghargai hak-hak subjek untuk mengetahui hakikat dan tujuan penelitian, dari hak untuk memberikan persetujuan berpartisipasi. 3. Menghargai rahasia pribadi subjek. Pertimbangan etika yang perlu dipenuhi oleh penyusun TA adalah yang pertama, kejujuran akademik. Di antaranya, laporan TA merupakan hasil karya sendiri. Mencantumkan secara jelas semua sumber yang dijadikan acuan atau dimanfaatkan dalam kajian dan memperoleh izin ke penggunaan apabila diperlukan. Selanjutnya, penyusun TA harus melaporkan kajiannya sesuai dengan hal yang sebenarnya. Yang kedua, keterbukaan. Bersedia menerima kritik atau masukan demi peningkatan kualitas hasil kajiannya. Yang ketiga, tidak memaksa dan merugikan subjek apabila subjek kalian adalah manusia. Partisipasi subjek harus bersifat sukarela. Subjek tidak boleh dipaksa, disinggung perasaannya, atau dirugikan secara material atau non-material. Yang keempat, menjaga kerahasiaannya subjek, menjaga keamanan dan keselamatan subjek dengan tidak mempublikasi identitas subjek yang dikaji, kecuali seizin yang bersangkutan. Yang bab 4, batasan dan bentuk. A. Batasan. Tugas akhir merupakan karya tulis mahasiswa yang menunjukkan kulminasi proses berpikir ilmiah, kreatif, integratif, dan sesuai dengan disiplin ilmunya yang disusun untuk memenuhi persyaratan kebulatan studi program D3 FEUNP. TA yang akan dibuat oleh mahasiswa juga harus mengacu pada panduan penulisan tugas akhir 2011 Universitas Negeri Padang. TA merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar ahli media AMD pada program D3 FEUNP. B. Bentuk tugas akhir. Tugas akhir adalah suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan berbentuk studi kasus yang merupakan hasil observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. TA tersebut dicirikan dengan yang pertama, mendeskripsikan atau membahas suatu proses, prosedur, dan atau kegiatan kerja. Yang kedua, membahas suatu masalah dalam bidang terapan ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tersebut. Penelitian terapan adalah kegiatan yang terencana, terarah secara sistematika, dan terkendali yang berupaya untuk memperoleh data dan informasi tentang suatu masalah aktual dalam bidang ilmu tertentu. Dengan menggunakan metode ilmiah untuk menjawab masalah penelitian atau pembuatan sebuah karya terapan, kegiatan observasi praktik kerja atau penelitian terapan sederhana yang dilakukan dalam rangka penulisan TA. TA ini dapat dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang disertai dengan pengumpulan data primer atau sekunder atau bahkan berupa karya terapan sederhana, materi ataupun karya terapan sederhana yang akan diangkat menjadi topik TA dikembangkan dari bidang terapan ilmu masing-masing. Materi dari karya terapan didasarkan pada pertama, proses atau dinamika kegiatan kerja yang diobservasi atau dijalani. Yang pedoman penulisan tugas akhir program D3 FEUNP 11 dikaitkan dengan studi kepustakaan atau data informasi yang berasal dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan studi kepustakaan.
Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktik, lapangan, atau penelitian terapan, menuangkan hasilnya dalam karya tulis ilmiah. Bab 5 yaitu sistematika penulisan tugas akhir. Yang A, bagian awal. Pertama, sampul TA berisi judul, tulisan tugas akhir, maksud penulisan, lambang UNP, nama, dan nomor induk. Sampul dibuat dari kertas, karton tebal, dan dilapisi plastik bening. Warna sampul adalah pink muda. Yang kedua, halaman perantara berupa halaman putih khusus sebagai perantara antara sampul TA dengan halaman judul. 3. Halaman judul merupakan halaman sampul yang dicetak pada kertas HVS putih. Yang keempat, halaman persetujuan memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari pembimbing dan diketahui oleh ketua prodi. Yang kelima, halaman pengesahan memuat bukti pengesahan administrasi dan akademik oleh tim penguji dan ketua prodi. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini adalah judul TA, nama penulis, pernyataan pengesahan tim penguji, dan ketua program studi. Yang keenam, halaman pernyataan berisi pernyataan bahwa TA benar-benar karya sendiri. Yang 7, halaman abstrak berisikan abstraksi dari penelitian yang terdiri dari 3 paragraf dengan urutan permasalahan atau tujuan penelitian, pendekatan atau bentuk penelitian, dan kesimpulan penelitian. Abstrak ditulis dengan 1 spasi dan maksimal 200 kata. 8. Kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud penulisan TA, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan TA. Yang ke-9, daftar isi berisikan susunan judul bab, subbab, dan anak subbab secara berurutan dengan format normal, urut dan judul bab atau subbab atau anak subbab dan nomor halaman. 10. Apabila di dalam TA terdapat beberapa tabel, perlu dibuat daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel beserta nomor halaman tabel. 11. Apabila di dalam TA terdapat beberapa gambar, perlu dibuat daftar gambar yang memuat nomor urut, judul gambar beserta nomor halaman. Yang B, bagian isi. Bagian ini memuat isi dengan jumlah halaman minimal 15 halaman yang terbagi dalam 5 bab. Pada umumnya, bagian ini diawali oleh informasi tentang kegiatan kerja yang diobservasi, praktek kerja yang dilakukan atau masalah umum dan khusus yang diteliti, serta deskripsi tentang pentingnya kegiatan diobservasi atau praktek kerja yang dilakukan atau penelitian itu. Yang C, bagian akhir. Bagian akhir berisikan informasi pendukung dalam penulisan TA yang biasa terdiri atas. Yang pertama ada daftar pustaka. Yang kedua lampiran-lampiran atau berisi tabel perhitungan statistik, peraturan-peraturan, contoh, kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.